Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a al-intifa', tadhakkur tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al-huda wa du'at ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya selalu melimpahkan rahmat, inayah, kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak daripada nikmat yang saat ini kita rasakan. Tidak lupa pula marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin tinggal seminggu atau 2 minggu lagi kita bakal memasuki yang namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan idkun minan nar. Oleh karena itu pada malam ini kita bakal membaca atau merenungi, mengambil ilmu dalam surah Al-Baqarah, tafsir surah Al-Baqarah ayat 183. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat atau nas sharih, dalil yang kuat bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Dalilnya adalah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Itu terjemahan atau makna yang terkandung di dalam surah ini. Apa maksud daripada surah ini? Coba kita pelajari, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu namanya panggilan khusus orang, khusus mereka yang sudah yakin kepada Allah, mereka yang sudah berjanji kepada Allah akan menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang beriman, orang Islam. Dalam Al-Quran ini kadang-kadang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kadang-kadang dipanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau orang yang beriman itu khusus orang-orang yang beriman. Oleh karena itu isinya itu tuntunan agama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib kalian sudah beriman wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, kalau kamu berjanji tepati janjimu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau kamu sedekah jangan diungkit-ungkit, jangan dibangga-banggakan atau dengan omong-omongan yang tidak enak, jangan. Itu semuanya tuntunan agama. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Bagi orang yang sudah memeluk agama Islam, sudah beriman kepada Allah, itu dituntun oleh Allah dengan aturan-aturan Islam. Tapi kalau dipanggil dengan manusia, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Itu panggilan dengan usulul kubra, ajakan untuk bertauhid kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi kalau dia ya ayyuhan nas, isinya
isinya syariat, ajaran-ajaran, usul furu' isinya. Furu' itu ajaran sholat, karena syaratnya sholat Islam dulu. Enggak. Ajaran apa dia lagi? Kalau kalian sedekah, kan sudah Islam dia. Cara kalian sedekah, enggak, jangan diungkit-ungkit, jangan ngasih sedekah dengan mulut yang tidak enak. Artinya habis sedekah kalian caci orang yang menerima sedekah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu hilal lakumul ila akhiril ayat. Tapi kalau ya ayuhan nas isinya mentauhidkan Allah, usulul kubra. Enak, isinya masuklah Islam, takutlah kamu kepada Allah, ancaman-ancaman. Enak, isinya ancaman karena yang diajak itu manusia umum, terutama orang-orang kafir. Jadi ya ayyuhalladzina amanu yang diajak ini siapa? Yang diajak ini orang-orang Islam, orang-orang yang baik, orang yang sudah mempunyai janji kepada Allah, yang sudah terikat iman mereka kepada Allah. Mereka diperintahkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan. Asyam, siam itu artinya imsak, menahan. Kalau di selain bulan Ramadan kita lepaskan mata, kita lepas, tidak ada pengikatnya. Memandang apa saja kadang-kadang kita serahkan memata. Mulut, mau ngomong apa saja serah mulut. Tangan, mau megang apa saja serahkan tangan. Kaki, perut, makan, minum, nafsu, macam-macam bebas. Itu kalau kita tidak terlatih. Tapi kalau kita terlatih, kita tahan. Kalau di bulan Ramadan kita kayak di karantina, kita dididik oleh Allah, kita ditarbiyah, kita dilatih untuk menahan mata, menahan mulut, menahan kaki, menahan perut, menahan tangan. Itu namanya imsak. Jadi puasa itu namanya imsak, menahan. Menahan apa? Menahan dari apa saja. Kata Maryam, Sayyidatuna Maryam, beliau mengatakan, ini nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah untuk menjaga. Jaga apa ini? Tangan. Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak berbicara kepada manusia laki-laki. Berarti yang ditahan ini apa dia? Bukan tangan, tapi yang ditahan mulut. Tidak mau ngomong yang tidak benar. Tapi kalau aku berbicara, aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bagaimana orang dulu berpuasa? Orang-orang dulu itu berpuasa sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum turun ayat ini, sebelum hijrah, ayat ini kan turunnya wajib puasa itu di tahun kedua hijrah. Tahun pertama gimana Rasulullah puasa? Atau sebelum hijrah Rasulullah puasa atau tidak? Rasulullah sebelum hijrah itu berpuasa setiap hari, setiap bulan 3 hari. Satu bulan ini 3 hari dia puasa. Bulan depan 3 hari. Bulan depan lagi 3 hari. Bulan depan lagi 3 hari. Nah itulah pertama puasanya Nabi Muhammad sebelum turun surah ini, turun surah wajibnya puasa. Setelah wajibnya puasa, Rasulullah berpuasanya gimana? Berpuasanya kayak puasa bulan Ramadan. Berpuasa seperti bulan Ramadan. Orang dulu juga berpuasa, cuman setiap bulan 3 hari. Waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, tahu-tahu ngelihat orang Yahudi berpuasa. Puasa apa itu? Puasa hari Asyura. Karena mereka beranggapan bahwasanya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah di hari Asyura. Mereka pengikut umat Nabi Musa, mereka berpuasa berterima kasih kepada Allah atas nikmat penyelamatan Nabi Musa. Terdengar Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya puasa juga kita. Kenapa? Karena kita lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa. Diperintahkan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad, tapi diperintahkan juga wa khalifil yahud. Jangan tanggal 10 saja, tanggal 9 kita puasa juga. Lain baki itu ila gabilin la asuman natasiat Nabi Muhammad. Kalau aku masih panjang umur, tahun depan tanggal 9 aku sunah puasa. Aku puasa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun. Tujuan utama puasa itu tattaqun. Apa tattaqun? Menjadikan kita orang yang bertakwa.
bertakwa. Itu namanya taat. Apa itu takwa? Takwa itu takut kepada Allah. Itu namanya takwa. Kata ulama, takwa itu takut Allah, bukan takut adzabullah. Ada tingkat-tingkatannya. Ya, takut kepada Allah walaupun Allah itu Maha Pemaaf. Kadang-kadang kita takut sama Allah, tapi kita yakin Allah itu Ghafur, Ghafar, Allah itu pemaaf. Jangan sedih, gampang. Nah, takut kepada Allah walaupun Allah itu pemaaf, tetap kita takut kepada Allah. Nah, harus ada rasa malu. Imam Fudail bin Iyad ini termasuk siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur kepada Allah. Beliau taubat kepada Allah. Beliau ini dulunya perampok, gotik utoni. Ini perampok lah. Bahasa sekarang ini, bahasa kerennya sekarang ini apa dia? Preman. Perampok di sana. Kalau sudah dia tengah malam, tidak ada yang berani keluar. Kenapa? Takut yang namanya Fudail bin Iyad. Takut sama Fudail. Jadi sudah terkenal. Pernah suatu saat mau bongkar rumah orang, mau merampok, tahu-tahu orang tadi itu bercakap-cakap suami istri. Dia mengatakan sudah kita simpan harta kita di sini, nanti kita bantu Fudail, kata dia. Akhirnya dia balik, balik nangis dia, ya Allah, manusia ini takut dia loh sama aku, katanya. Waktu dia mau masuk ke rumahnya, ada yang baca alam yakni lil ladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang yang beriman ini hatinya khusyuk untuk mendengar zikir itu kapan? Sampai kapan kau belum bertobat? Dengar ayat itu langsung dia mengatakan sekarang ini aku tobat. Sekarang ini juga aku bertobat kepada Allah. Aku tinggalkan semua yang aku lakukan dulu aku tinggalkan. Akhirnya diketoknya orang yang biasa bawa barang dagangan, yang biasa bawa harta, yang nak keluarlah, dia udah tobat sekarang. Tidak bakalan ada yang ngerampok lagi. Akhirnya bebas. Bertahun-tahun dia nangisi dosa dia. Bertahun-tahun dia nangisi dosa dia. Dia menjadi ulama besar, aulia bahkan dia. Akhirnya waktu di Arafah dia pergi haji. Di Arafah dia ngangkat tangannya, nutupi mukanya ke sini. Sampai nak berangkat ke Mina. Dari Arafah itu dia nangis terus. Dia doanya apa dia? Wa fajilaka hatta law afaudan. Aduh, alangkah malunya aku, katanya. Seandainya Allah memaafkan aku, walaupun Allah itu Maha Pemaaf, kemana aku waktu masih bujang? Kemana aku min ma'rifatillah? Di mana aku tak kenal sama Allah? Alangkah malunya, bujang aku ni nakal, bujang aku ni ini macam-macam. Walaupun itu sudah dimaafkan oleh Allah. Tetap ada yang namanya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu la'allakum tattaqun. Nah, fungsi utamanya puasa ini supaya mendidik hati kita ini supaya takut sama Allah. Kita lihat ibadah Ramadan ini, ibadah takut tuh lah yang kita andalkan. Kita sahur dari rumah, makan dari rumah, keluar ke pasar itu godaannya banyak. Tabir ajaib, tahu tabir ajaib? Masuk lemes, keluar seger, itu namanya tabir ajaib. Masuk seger, lemesnya. Masuk ke situ, udah keluar seger. Nah, itu namanya tabir ajaib itu. Itu di jalan-jalan tuh banyak. Seandainya kita tidak takut sama Allah, tidak yakin sama Allah, kita keluar. Masuk tabir ajaib di pasar, makan gado-gado, makan ini, makan itu. Keluar dari itu kita halus ke lagi bibir gitu. Kita lemes ke lagi, mata kita pucat sedikit. Mbak debus itu di keningnya. Yang kau puasa oleh itu gitu. Tapi karena la'allakum tattaqun, tujuannya ngajari kita, mendidik kita jujur. Uang puasa itu jujur. Tak ada yang tahu ada puasa, ada tidak puasa, tak ada yang tahu. Puasa itu hanya yang kita yakin takut sama Allah. Jadi tujuan utama supaya mendidik kita ini jujur, menghadirkan Allah, takut sama Allahnya, jangan takut sama azab. Kadang-kadang kita kalau nak beramal, sholat jamaah, boleh apa kalau nak sholat? Besar pahalanya, boleh bidadari, mak itu Ustaz. Lalu kita sholat. Ini apa dia Ustaz? Pahala Ustaz. Boleh apa ini? Ini bolehnya, kecil, ini surga ada pelawang. Sudah kaki merasa di rumah. Nah kadang-kadang kita ini masih ibadah nilainya itu. Coba kalau maksiat ini Ustaz, ini makruh, cuman uang didemani oleh Allah Subhanahu wa taala baik, yang lain tidak. Sekali-sekali tidak apa-apa ini. Nah kadang-kadang kita itu, ini dosa kecil, tidak apa-apa kalau sekali-sekali. Kalau dosa besar baru dilarang oleh
sama hukuman. Nah itu masih bukan takut sama Allahnya. Kalau kita takut sama Allah yang luar biasa, mungkin di dalam hati itu segala amal baik pasti kita kerjakan, segala amal buruk pasti kita tinggalkan. Oleh karena itu takwa itu adalah puasa itu cara-cara untuk menanamkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat. Artinya hari-hari, ini beberapa hari. Ayyaman golail itu kinayah. Kalau untuk berkata sedikit, dia katakan ma'dudat yang pacak terhitung. Hari-hari yang terhitung. Mana ada hari yang tidak terhitung? Ini ada. Ghairu ma'dudat tidak ada. Kalau ayyam pasti ma'dudat. Maksud daripada ma'dudat ini sedikit, tidak banyak, tidak berat. Tadi perintahkan puasa cuma 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 4 bulan apalagi. Cuma 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Faman kana minkum maridun. Itu pun 1 bulan itu ada kemudahan. Barang siapa yang sakit yang dikatakan dokter bisa, kalau dia puasa bisa menyebabkan tambah parah. Enak. Siapa yang dijadikan patokan? Dokter yang 3. Kata dokter, kalau kau puasa sedangkan kau dalam keadaan sakit, maka puasamu bakal menjadikan penyakitmu tambah parah. Enak. Nah maka itu dapat uzur, dapat kemudahan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, atau musafir, safaran tawilan, ghairu maksiatin, bukan untuk maksiat. Lain halnya musafir untuk apa? Untuk cari bukuan saja. Ngapa cari bukuan? Ya biasalah malak ilmu tengah jalan. Itu namanya bukan musafir, itu namanya asibis safar. Dia tidak dapat rukhsah. Tidak dapat rukhsah. Makanya kata ulama usul fikih qawaid, dia mengatakan ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Segala rukhsah yang diberikan oleh Allah tidak diperuntukkan untuk orang yang musafirnya maksiat. Di antara musafir maksiat ini orang yang musafir dia meninggalkan utang. Nah itu namanya asibis safar. Kita ada utang, pura-pura tidak kenal sama Sohibuddin tadi itu. Kita berangkat ke Jakarta tanpa izin. Lain halnya kalau izin. Makanya dalam kitab fikih kalau kita musafir ada Sohibuddin, orang yang utangi itu SMS-i. Belum ada. Nih, siapa kawan gitu, Pak, aku nak berangkat ke Jakarta, minta izin deh utang, insya Allah balik dari Jakarta anda dapat rezeki, anda bayar. Atau minta undur tempo, ini temponya udah masuk ini bulan Agustus ini, anda minta undur ke 3 bulan lagi. Nah itu namanya kalau kita tidak izin namanya asibis safar, maksiat safar gitu. Segala jenis rukhsah tidak boleh. Di antara rukhsahnya musafir itu jamak, menggabungkan sholat, itu kan rukhsah. Gosor juga rukhsah. Di antaranya juga al-fitr ke Ramadan. Kalau dia bulan Ramadan, dia boleh buka. Tapi kalau safarnya safar maksiat, safar maksiat tidak boleh dia buka. Tidak boleh dia mengkosor sholat, tidak boleh dia menjamak sholat. Kenapa? Karena musafir safaron tawil, safarnya harus safar panjang, bukan safar pendek. Safar itu dalam ilmu fikih ada 2. Safar yang lebih dari 84 kilo. Kita mau ke mana? Mau ke Prabu Muli, Lembang Prabu Muli. Berapa kilo dari Palembang Prabu Muli? Cuma 60 kilo. Namanya safar pendek itu. Safar pendek itu tidak boleh. Kalau buka Ramadan tidak boleh. Nak ke Prabu Muli tidak boleh buka. Harus puasa. Musafir, ya musafir. Berapa kilo Ustaz perjalanan ini ke Bangko? Bangko berapa kilo? 100 kilo lebih itu Ustaz. Boleh. Boleh kita gosor, boleh kita jamak di perjalanan. Mau berapa lama di sana? Jadi pucuk kapal duhur sama asar kita gabung di waktu duhur. Walaupun sampainya jam 2 siang. Mau berapa lama di Bangko? Mau 4 hari. Selama kita ada di Jambi itu boleh gosor terus. Sampai di Bangko tadi itu. Malamnya kita jamak gosor lagi. Subuhnya kita sholat biasa. Duhur asar kita jamak gosor.
maghrib isya kita jamak gosok. Tapi kalau kita musafir ke Bangkok, mau berapa hari, mau sebulan, di perjalanan boleh kita gosok. Di perjalanan di kapal, duhur sama asar kita gosok kalau sudah masuk waktu duhur. Sampai ke Bangkok, tidak boleh lagi kita gosok. Kenapa tidak boleh lagi? Karena kita bukan musafir lagi, sudah sampai ke tujuan. Karena kita niat tetap di kota itu lebih dari 4 hari, 4 malam. Lebih daripada 4 hari. Kalau dia 4 hari kurang, boleh dia gosok sholat jamaah sholat. Tapi kalau lebih dari 4 hari 4 malam, selain hari sampai sama hari pulang, itu dia tidak boleh mengkosor sholat. Wa 'alal ladzi faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Musafir sama orang yang sakit, sudah kita jelaskan definisinya sakit yang gimana. Kata dokter, kalau kamu puasa, penyakit itu puasa itu bisa menyebabkan makin parah penyakit itu. Kita puasa atau pilek, nah, puasa beda. Uzur dah sakit ini, tanya dokter. Dokter, anak tidak makan, bahaya benda kalau pilek anak. Tidak bahaya kata dokter. Kita puasa, tahu-tahu kuku kita berdarah. Kuku kita berdarah. Gimana? Puasa kita bisa membahayakan kuku kita berdarah beda. Cantengan tadi itu. Beda. Kita wajib puasa. Kita puasa, tahu-tahu sakit ini. Kata dokter kalau sakit mah, sakit menyunyan. Kalau puasa tambah jadi ini. Kata siapa itu? Ya nggak tahu. Ini dokter yang spesialnya. Dokter yang paham. Kita kan tidak paham. Tanya sama dokter. Kata dokter ini bahaya penyakit ini. Kalau kamu puasa bisa menyebabkan kematian ini. Stop. Uzur, kamu boleh. Kamu tidak puasa. Tapi faidatun min ayyamin ukhra. Bayar qadha, bukan gratis. Harus dibayar nantinya tahun-tahun berikutnya dibayar. Atau musafir mau ke Jakarta dengan syarat-syaratnya, safarnya jauh, tidak maksiat safarnya tadi, untuk tiaro, untuk ini. Boleh jadi perjalanan batal, boleh. Tapi faidatun min ayyamin ukhra. Faidatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa 'alal ladzina yutiqun, bagi mereka yang sanggup. Ini terjemahan ayatnya sementara. Fidyatun ta'amu miskin, dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Wa man tatawwa'a khairan, kalau mau lebih bayar fidyahnya boleh. Fidyahnya 1 mud, 1 mud, 1 hari 1 mud. Bagi anda 1 mud begini Ustaz, anda mau bayar 10 mud. Bayarlah, boleh kalau dia nak lebih. Minimal 1 mud dari makanan yang biasa dia makan. Sebenarnya ini ayat wa 'alal ladzina yutiqun itu kata ulama dulu, ini ceritanya zaman dulu, zaman di awal-awal, termasuk puasa ini hukumnya itu berangsur-angsur. Di dalam tafsiran ayat ini dulu di bulan Ramadan kata ulama hukum puasanya ada 3 macam. Sebelum turun ayat wajib puasa, Rasulullah puasa berapa hari dalam 1 bulan? 3 hari. Seperti puasanya umat-umat dulu. Tiap bulan 3 hari Rasulullah puasa. Nyuruh sahabatnya puasa 3 hari. Setelah sampai ke Madinah 2 tahun, tahun kedua Hijriah wajib puasa di bulan Ramadan kan. Di awal-awal puasa tidak ada langsung wajib puasa, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dari pagi sampai sore. Boleh milih. Nah, masih mudanya agama tadi itu. Kalau sanggup boleh puasa, boleh juga tidak puasa tapi bayar fidyah. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, orang Muslim, orang Islam, sahabat dituntut 2 macam. Nak puasa beda. Puasa besok, kenapa? Anak lagi gemuk nih badan nih. Ini biar agak ngurus sedikit. Hari besok nih, sago juga puasa. Nanda puasa anu besok, ngapa? Barang banyak masuk dari Jakarta ini untuk pasar toko ini. Boleh tak puasa? Boleh, tapi bayar fidyah. Itu zaman dulu boleh itu. Itu zaman dulu, kan sekarang enggak boleh. Ya, nanti ayatnya belum kita pelajari. Ini ceritanya zaman dulu.
Hari keduanya puasa. Alhamdulillah tidak batal. Hari keempatnya, oh ini pelanggan datang ini dari Semendo, dari mana, dari itu. Bakal ngawak mikul barang banyak ini. Ini tidak puasa Ustaz. Jadi memang tidak puasa, mayat fidyah gitu. Jadi boleh milih. Nak puasa silakan, atau kalau dia tidak puasa mayat fidyah. Itu dulu itu. Di zaman sebelum turun Al-Quran surah Faman syahida minkumus syahra falyasum. Setelah turun surah ini, siapa yang masuk bulan Ramadan dia dalam keadaan sehat wajib puasa, tidak boleh bayar fidyah. Jadi sekarang ini tidak boleh milih-milih, tadi tidak boleh. Nenek, begitu masuk bulan Ramadan tidak usah bingung-bingung lagi, puasa beda ini. Harus puasa. Kecuali siapa? Orang sakit. Kecuali siapa? Musafir. Baru dia boleh puasa. Jadi ayat ini yang dimaksud, ayat ini sudah dihapus hukumnya. Jadi wong yang mampu boleh dia bayar fidyah. Itu hukumnya sudah mansukh kata ulama. Itu yang pertama tafsiran surah ini. Atau penafsiran kedua ayat ini, di situ yang dimaksudkan mampu boleh bayar fidyah. Yang dulunya mampu, sekarang tidak mampu lagi. Siapa itu? Wong yang sudah pikun, jompo. Dulunya mampu dah. Wong yang sudah tua-tua, ujung-ujung, yang sudah pikun, bahasa kita ini. Yang sudah pikun dulunya, saya dulunya kuat-kuat kalau. Sekarang ini tidak kuat lagi. Dulunya sanggup, sekarang tidak sanggup, boleh dia bayar fidyah. Jadi siapa? Syekhun, orang tua yang sudah jompo, yang tidak baca nahan lapang, yang sudah uzur, pikun lah untuk itu, yang bahasa kita sekarang ini. Yang sudah pikun, boleh dia tidak puasa. Tapi dengan syarat diganti dengan fidyah. Atau yang sudah kena penyakit yang tidak baca sembuh lagi. Penyakit yang tinggal nunggu mati, bahasa kita tidak baca baik lagi. Boleh dia tidak puasa, tapi dengan syarat bayar fidyah. Berapa banyak fidyah yang dibayar? Yang dibayar itu makanan pokok. Kita ini makanan pokok kita apa dia? Beras. Makanan pokok favorit kita ini beras. Kalau sudah boleh beras, dingin otak itu. Padahal yang lebih lemah, lebih enak masih banyak, tapi beras makanan pokok. Kita mengeluarkan makanan pokok. Berapa banyak fidyatun? To'amu miskin. Itu 1 mud. Berapa itu 1 mud ini? Kalau 4 mud 2 kilo 3/4. Itu 4 mud. Zakat fitrah kan 4 mud. 2 kilo 3/4, 4 mud. Dibagi 4. Nah itulah namanya satu mud. Berarti 6 on lebih. Lebih kurang hitungannya itu. 6 on lebih. Itu kan zakat fitrah 2,5 kilo. 2,5 kilo zakat fitrah itu kata ulama, ya memang itu tepatnya. Berasnya bagus kalau dekat padinya, dekat tali plastik, dekat apa dia lagi, dekat batu-batu. Itu sekarang beras gitu, tinggallah dewek man, batu koral beda dekat tali plastik masuk bungkus ini mana masuknya? Apa dari nyampak dari situ? Tidak tahu lagi beras kita sekarang ini. Padi ada, beras yang kopongnya ada, beras yang ini ada, batu-batu nih kalau tapi yang terbangan ada, macam-macam jenis beras gitu. Nah jadi kalau kita nak 2,5 kilo kena kotoran ini kurang dia. Makanya ulama ngajari kita ikhtiar itu hati-hati. Lemaklah lebih, pikiran kita tenang, ibadah kita sah, diterima oleh Allah daripada kita nak ngepas. Kalau kita nak ngepas tahu-tahu ada yang kurang, akhirnya ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Nah jadi kita katakan 4 mud itu 2 kilo 3/4. 2 kilo 3/4, hampir 3 kilo kurang 1/4 lagi. Itu 4 mud. Nah yang dimaksud dengan ini mayar mud tadi itu, mayar beras 6 on lebih lah, 6 on, 6 on, 1 mud. Waman tatawwa khairan. Kalau dia nak lebih gimana hukumnya? Bahwa khairul lah, tidak apa-apa, lebih bagus. Kalau 6 on, galang Ustaz, 6 on beli beras 6 on. Belilah 1 kilo, lebih kurang gitu, duit tidak beda jauh. Bahwa khairul lah, lebih dapat pahala. Wa antasumu khairul lakum. Kalau puasa lebih baik. In kuntum ta'lamun. Bagaimana yang sudah kita ceritakan.
Al-Quran itu di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mensyariatkan puasa dia itu sedikit-sedikit. Sebagaimana Omar diharamkan. Omar kan sedikit-sedikit tadrij. Pertama kali Omar itu dipuji dulu. Omar itu adalah minuman. Kemudian ada bagusnya, bisa merusak akal. Ada. Kemudian masih bangsa Arab gemar minum Omar. Kalau mau dekat sholat jangan minum Omar. Kalau habis sholat minumlah Omar. Jadi nak minum habis duhur, jangan dekat waktu asar ini. Apalagi habis maghrib, jangan dekat isya, tidak ada minum. Habis isya pesta pora deh, minum. Minum minuman keras. Akhirnya saling caci, saling ini jadilah permusuhan. Baru turun Omar itu haram 100%. Mau sholatkah, mau apakah, tidak boleh minum Omar. Begitu juga Ramadan. Pertama kali Rasulullah sebelum perintah puasa Ramadan kutiba alaikumusiyam, Rasulullah puasanya sebulan 3 hari. Datang bulan Syawal 3 hari dia puasa. Dia merintahkan sahabat juga sebelum hijrah. Bulan depannya puasa lagi 3 hari. Bulan depan lagi puasa lagi 3 hari. Bulan depan lagi puasa lagi 3 hari. Sampai tahun kedua Hijriah wajib puasa. Ayat ini turunnya. Akhirnya puasa sahabat, cuman boleh milih yang nak puasa silakan, atau yang tidak galak puasa boleh juga. Cuman dia bayar fidyah itu tahap kedua. Setelah turun ayat paman syahida minkum syahra falyasumhu, tidak boleh lagi. Siapa yang hadir di bulan Ramadan wajib dia puasa, tidak boleh bayar fidyah. Sampai saat ini alhamdulillah masuk bulan Ramadan tidak boleh kita bayar fidyah. Kecuali siapa boleh bayar fidyah itu masih tetap hukumnya untuk wong jompo. Ya PT yang sudah uzur-uzur tadi yang kita omongin, dia boleh bayar fidyah, hukumnya tetap untuk dia. Kalau yang sehat, kayak itu sehat, wajib kita puasa, tidak boleh kita bayar fidyah. Kalau kita batal dengan uzur-uzur, bayar iddatun min ayamin ukhra. Qala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan. Minal huda wal furqan, daripada petunjuk dan pemisah antara al-haq wal batil. Siapa yang hadir di bulan tersebut maka berpuasa. Dan orang sakit atau musafir dia bayar qadha di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesukaran. Walitukmilul iddah, agar kalian puasa 30 hari. Walitukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah atas hidayat kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menjelaskan tentang ayat berikutnya syahrul Ramadan, itu di dalam Al-Quran tidak ada nyebutkan nama bulan, tidak ada. Dia nyebutkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tidak nyebutkan bulan Syawal, tidak ada. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, cuma 1 bulan yang disebutkan namanya, syahrul Ramadan. Bulan Ramadan dengan namanya cuma bulan Ramadan. Maki syahr lagi, syahrul Ramadan. Unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Mau nurunkan Al-Quran itu bukan sembarangan, bukan masing-masing macam itu. Nak nurunkan itu beda, nyanyi dulu. Oleh karena itu cukup kemuliaan bulan Ramadan. Seandainya tidak punya kemuliaan lain, apa keistimewaan Ramadan?
keistimewaan Ramadan cuman turun Quran. Itu sudah cukup, itu hebat berarti Ramadan. Ini sudah cukup hebat Ramadan. Seandainya tidak ada keistimewaan Ramadan itu, sama seperti bulan lain. Cuman di Ramadan turun Quran, sudah cukup hebat bulan Ramadan. Apalagi saat ini yang kita dengar, ibadah kita dilipat gandakan. Terus sedekah kita jadi amalan wajib, makanya kita zakat di situ, banyak sedekah di situ. Etikaf lagisnya di bulan Ramadan. Kalau orang dulu yang kita dengar dari guru-guru kita dulu, dia mengatakan kalau sudah masuk Ramadan mulai naik masjid dia. Tidak mentu-mentu kecuali malam yang gayo. Lebaran balik ke rumah bungkus. Balik sekarang ini. Kalau justru Ramadan itu tempat mengumpulkan rezeki. Tempatnya duit sebanyak-banyaknya kita di bulan Ramadan. Zaman dulu katanya Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk Ramadan naik ke masjid, tidak turun-turun. Ya jengok pula zaman dulu. Dijawab lagi ngomong sekarang saat lain lah. Ngomong dulu ngomong sekarang. Ngomong dulu ninjuk 5.000 mesem saat ngomong sekarang ninjuk 5.000 beging ke bank. Masih ada uang kita kadang-kadang alasan itu. Padahal sunnah itikaf di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, Nabi Muhammad, sahabat-sahabat duduk di masjid, tidak menentu dari masjid. Dia keluar kecuali untuk apa? Untuk buang hajat, kamar mandi, atau untuk ganti pakaian, balik ke rumah. Habis balik lagi ke masjid, etikaf ibadah kepada Allah, etikaf tidur di masjid, ada segala macam di masjid untuk makan, balik lagi, etikaf lagi. Kapan balik resmi niat bawa pakaian? Kalau sudah muncul bulan Syawal, artinya malam Lebaran baru balik ke rumah. Memang sunnah etikaf di bulan Ramadan, etikaf itu di masjid. Sunnah etikafnya itu di masjid. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Ini nas sharih bahwasanya Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Cuman ulama di dalam mentafsirkan Al-Qur'an turun di bulan Ramadan ada dua makna. Ada dua versi pendapat. Yang pertama dia mengatakan pertama kali ayat turun kepada Nabi Muhammad dan disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya pertama kalinya itu di bulan Ramadan. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kata ulama, Al-Quran itu sebelumnya diilmillah, turun ke langit, ke Lauhil Mahfuz, ke langit. Nah itu yang namanya sekaligus turunnya itulah yang namanya di bulan Ramadan. Belum turun ke bumi Al-Quran. Turun dari ilmu Allah, dari Lauhil Mahfuz, turun ke langit dunia sekaligus 30 jilid, 30 juz. Dijawab oleh malaikat. Sampai ada di langit Al-Quran. Belum turun ke bumi, belum. Nah itulah turun yang dimaksud di sini. Ada ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul Qadri, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina ila akhiril ayat. Kami turunkan Al-Quran di hari yang di malam yang penuh berkah. Kata ulama yang dimaksud penuh berkah itu Lailatul Qadar. Alhasil Al-Quran turun di bulan Ramadan. Cuman makna turunnya ada dua pendapat. Pertama turunnya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua turun yang dimaksud di situ di bulan Ramadan itu turun yang sekaligus ke langit yang ketujuh, langit dunia. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran turun di saat itu. Hudan linnas, hidayah. Al-Quran itu membawa hidayah. Siapa bagi orang yang percaya? Kalau kita tidak percaya tidak membawa hidayah. Wa bayyinat, ada penjelasan akidah, syariat, hukum fikih, ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, ada segala macam. Ada penjelasan di dalam Al-Quran tadi itu. Ada petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk, bagi orang yang meyakinkan keberkahan Al-Quran, dan ada juga penjelasan. Mau cari hukum apa ada di Al-Quran. Minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum
Siapa yang menyaksikan bulan atau menyaksikan hadir di bulan Ramadan, siapa yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, ghairu musafir, maka dia harus puasa. Ini ayat penghapus. Ada tadi itu kalau ada di bulan Ramadan kita boleh milih mau puasa alhamdulillah atau mau bayar fidyah. Setelah turunnya surah ini, memang syahida minkum syahra, kita wajib puasa, tidak boleh bayar fidyah. Yang boleh bayar fidyah itu cuma satu orang, yang punya penyakit muzmin yang sudah tidak bisa sembuh lagi kata dokter, atau orang jompo. Yang sudah tua, yang sudah uzur, yang sudah jompo nian, nah dia boleh tidak puasa, tapi dia bayar fidyah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jangan nanti kita ngatakan puasa bulan Ramadan tinggal sebulan. Yo Ramadan mati anak. Ini laku badan. Masuk lagi tidak makan. Yo Allah mati anak. Tidak ngopi. Ya Allah, salah hidup anak di bakalan. Berat rupanya di orang Islam. Jangan terbeban gitu. Jangan kita merasa terbeban, justru kita merasa bangga, bahagia. Dosa kita selama setahun ini bisa diampuni dengan di bulan Ramadan. Justru alhamdulillah masih gini. Selama setahun sudah kotor hati kita. Dari olahraga tadi itu sampai lebaran ini luar biasa kotornya. Kadang-kadang yang tidak terasa ini banyak, dari mata ke tangan ke kaki ini tidak terasa kalau ini lagi berpikir ini. Yang sudah tidak terasa ini dosa ini dengan masuknya bulan Ramadan, ya Allah, sebulan ini baca bersih ke dosa setahun. Ya, kalau seandainya kata Nabi Muhammad, seandainya umat itu tahu apa yang ada dalam Ramadan, tiap hari itu berharap, berdoa, minta tiap hari itu Ramadan terus. Ya, pernah kita datangi Ustaz, doa Ustaz, Ramadan terus Ustaz. Alhamdulillah gitu. Oh, Masya Allah ini. Ngapa? Iya bukan ya. Pahalanya besar. Masa kan kami katanya. Bukan pahalanya besar lama. Kalau Ramadan terus kami cepat kaya Ustaz, ngapa? Kami terus pasangan. Jadi mana ini? Lesu Ustaz, habis lah ini bulan puasa. Ngapa? Kalau udah habis bulan puasa, tahun depan nunggu pelanggan datang lagi katanya. Jadi kalau Ramadan itu bukan boleh ampunan boleh itu, tapi pasangan ya kami ingin yuridullahu bikumul yusra. Allah kepengen itu kalian itu mudah. Dengan puasa itu kita bisa sehat. Enggak dalam segi ilmiah. Kita kalau kita kosong perut dalam keadaan puasa itu, racun yang ada di badan yang penyebab kanker, diabetes, penyebab penyakit-penyakit itu berjatuhan. Berjatuhan keluar sama kotoran gitu. Berapa ribu penyakit di situ. Ini sudah dibuktikan ini dari ilmiahnya ini. Ini dari ilmiah kedokterannya. Jadi kalau kita kosong puasa itu racun, diabetes, penyakit apa, penyakit ini jatuh keluar sama kotoran gitu. Racun kalau. Itu dari segi ilmiah. Dari segi hadisnya Rasulullah memang ada hadis. Hadisnya Rasulullah mengatakan apa? Sunu tasihu, puasalah kalian, insyaallah kalian sehat. Kalau kita nak sehat badan kita, puasa gitu. Banyak-banyak kita puasa, insyaallah badan kita ini sehat. Dari segi logika, mesin baik, oli 24 jam motor gitu itu terus hancur mesin. Dari segi logika baik. Apalagi perut kita tiap hari begawi masak terus. Ya pagi, coba yuk istirahat. Yuk dalam 1 tahun itu sebulan kita istirahat, insyaallah lebih sehat gitu. Jadi tidak ada takut kita puasa. Justru itulah kemudahan. Bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah. Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, kalau kalian puasa 30 hari, sempurnakan iddah Ramadan. Walitukabirullah, tak kala malam hari raya selesai Ramadan tukabir. Makanya kata ulama takbir hari raya Idul Fitri lebih afdal daripada takbir hari raya Idul Adha. Kenapa sebabnya? Karena takbir hari raya Idul Fitri dalilnya dari Al-Quran. Kalau sudah selesai Ramadan 30 hari puasa, kalian takbir kepada Allah. Kenapa kalian agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ala ma hadakum,
kalian mengagungkan Allah itu karena sudah menunjukkan kalian ilmu. Ilmu apa? Ilmu Ramadan, ilmu puasa. Kata ulama tafsir, Ramadan ini dari dulu sudah ada. Ditunjukkan sama Bani Israel. Tahu-tahu salah pilih dia. Ditunjukkan sama orang Nasrani, salah pilih juga. Tunjuk ke umatnya Nabi Muhammad, kena pilihannya. Karena Nabi kita boleh. Jadi kita harus mengagungkan terima kasih sama Allah yang telah menunjukkan kita bulan Ramadan, sehingga kita bisa puasa, bisa berbuat baik, sehingga kita jadi sehat. Litukabirullah, wala'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Wahai Nabi Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadaku di mana aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Mungkin kita yang dengar suruh ini bingung gitu. Tadi puasa ini berdoa dulu. Iya. Ini kan lain ini, bakso kita ini tidak nyambung suruh ini. Jangan kita salah paham. Isyarah suruh ini luar biasa. Habis puasa berdoa. Mungkin kita ini di bulan Ramadan itu doa mustajab kali. Bisa jadi. Atau memang itu cara Al-Quran. Al-Quran itu sedengat-sedengat dia menunjukkan hukum tarbiyah, menunjukkan hukum. Habis menunjukkan hukum, dia ingatkan kita sama Allah. Kalau hukum galau, kamu be buku cerita itu. Ya, kalau cerita galau, buku cerita. Kalau sejarah galau, buku sejarah. Kalau takut galau sama Allah, tidak. Dia macam-macam. Jadi dalam Al-Quran ini kata ulama ada hukum. Kalau nak nyari hukum ada hukum sholat, hukum puasa. Tadi kan udah kita puasa, kita baca. Musafir boleh dia buku, marid boleh dia buku. Kan hukum fikih. Ya ada. Ada lagi cerita Nabi Adam di surga, Nabi Musa ini. Seakan-akan surah-surah Al-Quran ini kita dikejutkan, dia ingatkan langsung kepada Allah. Kalian puasa ini. Udah asyik kita dengan cerita hukum fikih, balikkan kita sama Allah. Nah makanya Al-Quran itu bisa mengingatkan kepada Allah. Lagi asyik-asyik macam ini, ingat sama Allah. Macam-macam lagi, ingat lagi sama Allah. Macam-macam lagi, ingat lagi sama Allah. Tidak macam terus hukum, ya belajar sama dia. Nah jadi kita seakan-akan di dalam surah ini kita diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah, tetap hati kita kepada Allah. Walaupun kita macam hukum fikih, kita kan kayak lupa hati kita. Lagi ini kita fikih, tetap langsung diingatkan oleh Allah. Ke tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dari beberapa ayat yang sudah kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina fadlan min baginah fid din wa ihdina as-sabil wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.